Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyyakum bi taqwallahi faqad fatal muttaqun kama qala Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqim sayyidal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menghidupkan kita, Allah masih memberikan rezeki kepada kita, menyehatkan kita, memberikan kesempatan pada kita. Dan hari ini alhamdulillah kita dimudahkan langkah-langkah kita untuk sholat berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan sholat kita yang berapa atau saya lupa deh. Nggak tahu. Pokoknya tujuh-tujuh berarti apa yang bisa gampang. Nggak harus ada pikir puasa respirator. Tujuh-tujuh berarti. Hadirin warahmatullahi. Salam kita aturkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya dan terhormatnya istiqamah, mudah-mudahan kita termasuk umat tersebut istiqamah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan pada hadirin sekalian, mari kita terus jaga takwa kita. Sungguh takwa ini akan menjadikan urusan kita dimudahkan oleh Allah. Sungguh takwa ini akan kita menjadikan mulia dunia akhirat. Sungguh takwa ini menjadikan pintu gerbang keberkahan rezeki kita. Sungguh takwa ini menjadikan Allah berikan pintu gerbang dari semua masalah kita miliki. Kuncinya adalah takwa. Takwa dalam arti berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Baik, tema kita hari ini, tidak semua kecewa berujung luka. Semata-mata. Siapa yang pernah kecewa? Semua pernah kecewa. Tapi tidak semua kecewa berujung luka. Kadang kecewa membawa nikmat. Bagaimana? Kita ceritakan di sini. Kita seringnya terjebak pada kekecewaan semu. Kita itu seringnya terjebak pada kekecewaan semu. Suatu yang dianggap mengecewakan namun sebenarnya bukan. Tetapi kekecewaan itu lahir karena apa? Karena kesalahan diri kita dalam membuat ukuran. Kembali kalimat perhatian. Sesuatu yang dianggap mengecewakan sebenarnya bukan. Tetapi apa? Kecewa itu lahir karena kesalahan diri kita dalam membuat ukuran. Cara berpikir ini sesungguhnya bukan hanya terkait dengan pasangan, tetapi pada semua orang. Ketika kita kepada orang lain salah dalam membuat ukuran, takarannya salah, pasti kita kecewa. Padahal yang salah kita sendiri yang salah. Bukan orangnya yang bikin kita kecewa, tetapi cara kita bikin ukuran itu yang nggak benar. Ya, maksudnya. Semua orang punya ukuran. Jadi ukuran saya beda dengan ukurannya Mas Bari. Maka kalau saya memaksa Mas Bari harus sesuai dengan ukuran saya, bisa nggak Mas Bari ikutin ukuran saya? Nggak bisa. Gimana Mas Bari ya? Jadi lapor. Kalau Mas Bari tidak bisa ngikutin ukuran saya, apa yang terjadi? Saya kecewa. Kenapa? Saya memaksakan Mas Bari ngikutin gaya seperti saya. Pasti kecewa. Yang ada, bagaimana saya memahami ukuran Mas Bari. Kemudian saya adaptasi dengan ukuran Mas Bari ini. Dalam rumah tangga sama. Jangan suami memaksakan istrinya ukurannya sama dengan suami, atau istri memaksakan ukuran suami dengan ukuran istri. Yang ada, fahami masing-masing ukuran itu, kemudian
adaptasi, toleransi, tasamu, saling mengisi. Adanya kekecewaan, adanya konflik, adanya masalah itu karena seringnya kita memaksakan ukuran kita diterima semua orang. Maka pasti munculnya adalah kecewa. Ya, nih. Jika kita mau menyadari, mungkin ini setel dasar kita, biasa kita lakukan. Efeknya adalah kita menjadi mudah memberikan vonis kepada orang lain dan mudah menstigma orang lain, mudah tersiksa atas perilaku orang lain. Kalau kita ingin memaksakan ukuran kita diterima oleh orang lain, tersiksa kita. Di mana-mana nggak nyaman. Akhirnya Pak, pengennya bergaul orang lain harus terima saya, ya nggak bisa. Kita di mana-mana pengennya kita ide kita yang harus diterima, ya nggak bisa. Ukuran saya yang harus diterima, nggak bisa. Karena masing-masing ukurannya beda. Kita dengan anak kita ukurannya beda. Kita dididik dengan dulu pola orang tua kita dan situasinya beda dengan anak kita, maka apa? Situasi anak kita dengan kita beda ukurannya, maka jangan disamakan anak kita dengan kita. Abi dulu nggak boleh gitu. Adanya kalau mau cerita dalam situasi yang santai. Misalnya, Abi waktu masih kecil, orang enggak sholat madrasah dikebu. Cerita saja. Dulu digendong sama Mbak, terus cerita. Terus perilaku, boleh cerita itu untuk supaya anak bisa ngambil pelajaran. Bukan anak disuruh ngikutin gaya saya. Ambil pelajarannya saja. Ya, baik. Jalan keluarnya adalah ubah cara mengukur orang lain, ubah cara mengukur pasangan, ubah cara mengukur anak, ubah cara mengukur orang tua. Ubahnya, mungkin orang tua kita jadul, ya jangan dipaksakan menjadi orang modern. Ya, digawa maring retabol, numpak lift kaget, teknologi. Ya rasa, bapak, dia sorry banget. Ya rasa ngomong kayak gue. Dimaklumi saja, udah apa dinikmatin aja. Jangan paksakan orang tua yang jadul menjadi modern. Biarkan aja dengan menikmati jadulnya, nggak apa-apa. Gitu ya. Ukurannya dirubah caranya. Bikin ukuran baru, standar yang baru, sehingga apa? Standarnya adalah kembali pada agama. Standarnya adalah agama. Contoh. Karena Pak, ketika takarannya adalah bukan agama, bukan din, bukan Islam, pasti ini adalah egonya diri, egoisnya saja. Ya, baik kembali. Contoh, seorang suami mulai ukuran begini, yang pada saya katakan, saya suka kalau istri saya setiap pagi menyediakan kopi selesai sholat subuh. Kopinya kopi de kopi ya, de kopi. Itu kopi stamina. kopi stamina. Kopi ya. Ya. Jadi filenya ini bikin ukuran. Kita sering bikin ukuran begitu. Ya. Jika kita membuat ukuran ini menjadi ukuran yang baku, ukurannya kaku, dan kita anggap sebagai hal prinsip, maka akan muncul kesimpulan bahwa istri yang tidak membuatkan kopi setiap pagi adalah istri yang tidak perhatian kepada suami. Istri yang tidak taat, vonisnya sampai begitu. Hanya karena kopi, sepele banget. Ya. Bikin ukuran, istri yang baik adalah ketika saya pulang kerja langsung bikin ukuran baku tuh. Kalau ukuran baku pasti kecewa. Ukurannya adalah akan gampang menfonis. Dasar istri nggak tahu diri. Nah, istri sama bikin ukuran baku. Suami yang baik adalah suami
yang ketika saya nyuci suami itu bantu. Baku tuh. Maka suatu ketika mendapati suami tidak membantu istrinya, maka membuat kesimpulan bahwa suami saya adalah suami yang tidak penyayang, tidak tanggung jawab. Vonis sendiri. Lelah nanti. Ya. Vonis begitu hati lelah. Ya. Baik, kembali. Takarannya adalah agama. Takaran Islam itu menggunakan takaran agama. Ya. Idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha, dalam dalam menjaga kehormatannya, maka itu menjadi ukuran yang cukup yang layak dimaafkan. Layak dimaafkan. Kalau istri sudah sholat 5 waktunya baik, puasanya baik, manut dalam perkara yang baik, menjaga kehormatannya, udah kurang-kurang ayu sedikit kita dimaklumin. Wis isir solehah itu insyaallah cekal sing kuat daripada sing ayu tapi sholatnya males, galak banget, puasanya gua lah tendang baik betul. Sengaja tadi tendang kan manfaat. Bapak Ibu rahimahullah, maka ukuran istri pada suami pun sama Bu. Ukuran ketika ibu dengan suaminya sholatnya bagus, tanggung jawab, menafkahi dan sebagainya, sudah cukup takarannya agama selesai. Orang ganteng sedikit ya dimaklumin lah. Ya, yang penting kau di surga ganteng banget harus sangat ya. Karena lah kau di surga orang ganteng kafe, si madon pasti ayu kafe. Ya. Karena kembali di dunia ini tidak ada yang ideal. Ya. Makanya kalau murid saya kalau mau mencarikan jodoh terus ngisi, saya carikan Pak yang salehah, yang cantik, yang pintar, yang kaya. Ya bos saya duluan. Ngapain sekalian sama murid ngaji? Ya, udah sih ideal, yang cantik, salehah, pintar, kaya. Ideal. Ya langsung saya jawab, daripada buat kamu mending buat saya. Karena gak mungkin ada wanita begitu. Ayu pasti ada kurangnya sedikit. Orang ayu anak luwi ya. Kayak gitu. Anak pinter anak kurangnya sedikit. Orang pinter anak luwi ya. Kan itu masing-masing masyaallah. Pasti ada kelebihan karena semua kita itu dibalik kekurangan pasti ada kelebihan. Istri di antara kekurangan istri pasti banyak kelebihan. Suami di antara kekurangan suami pasti banyak kelebihannya. Lebih gendut, lebih hitam, lebih tinggi, lebih kurus. Kan kelebihan. Dari Bapak Ibu rahimahullah, yang jelas banyak kelebihan daripada kekurangannya. Itu bedanya. Takarannya dirubah, ukurannya dirubah. Ukurannya adalah agama dan ukuran karena ego kita, bukan ukuran kita. Tapi kembali. Kembali perbandingan, suami menyuruh salat pada istri, suami meminta sarapan, maka wajib bagi istri menunaikan. Perintah salat dari suami wajib istri menunaikan. Tetapi perintah perhatikan kalimatnya, bobot antara dua perintah ini beda. Kenapa? Perintah sarapan itu perkara yang mubah, perintah salat adalah perkara wajib. Bobotnya beda. Maka jangan yang sarapan ini menjadi ukuran baku. Tapi ukuran yang pokoknya ini harus dipegang. Yang salah itu ketika yang mubah ini menjadi takaran baku, sementara yang wajib bukan menjadi ukuran. Ini yang luar biasa. Ya, keliru dalam hal ukuran. Bapak Ibu rahimahullah, betapa banyak akhirnya istri digelari sebagai istri durhaka hanya karena secangkir kopi dan sarapan pagi. Jika demikian yang terjadi sebenarnya ego lah yang lebih dominan mempengaruhi keinginan dan ukuran dalam menilai istri atau suami. Baik. Bapak Ibu rahimahullah,
kesalahan orang, tetapi bermula dari cara kita menilai orang. Kecewa boleh, tetapi jangan berlama-lama. Dosanya kecewa apa? Kembali karena tidak itu dengan takdir Allah. Kedua, dosa yang lainnya apa? Seakan-akan ekspektasi kita, harapan kita itu lebih baik dari ketetapan Allah. Ya, harapan kita tinggi, begini, ideal. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita yang di bawah dari ideal itu. Ketika kita kecewa, sesungguhnya sama saja mengatakan harapan saya itu lebih baik daripada ketetapan Allah. Ya. Takdir Allah yang diberikan kepada saya itu tidak buruk. Harapan saya itu yang baik. Itu sama saja menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita selalu hidup dalam kekecewaan. Baik, kembali. Hati hanya pada ketika fokus pikiran dan hati kita pada yang buruk, fokus hati kita, fokus pikiran seorang suami pada istrinya dalam yang jelek-jelek, atau sebaliknya istri fokus pikirannya dan hatinya pada keburukan-kekurangan suami, maka apa? Egonya terpusing. Yang muncul hujatan, menyudutkan, perselisihan hingga terjadi KDRT. Itu karena apa? Fokusnya pada keburukan. Kalau kita melihat sejarah sahabat Umar radhiyallahu anhu, ketika sahabat Umar sebagai khalifah dimarahin sama istrinya, apa yang dilakukan sahabat Umar? Diam. Terus sampai istrinya ngomong banyak sekali bermimpi, baru sahabat Umar cuma diam tengokna, hanya dia bodoh. Tengokna terus apa diambil hati? Tidak sedikit pun diambil hati oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Begitu istrinya sudah selesai, ya sudah pergi. Beritanya wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku mendengar engkau dimarahi sama istrinya. Kenapa engkau diam? Bukankah engkau Amirul Mukminin? Dalam pandang sahabat terhina banget ini. Cuma masa khalifah dimaki-maki, dimarah-marahi sama istrinya, kok diam? Kalimatnya sahabat Umar itu menjadi asik. Apa? Karena sesungguhnya istrikulah yang melahirkan anak-anakku. Istrikulah yang mencucikan pakaianku. Istrikulah yang memasak masakan untukku. Nah, enak banget loh. Bisa apa ya? Bukannya bojone kayak gegalat mana ya? Coba. Ini iya lagi ubahnya kesel menolak teman lagi betul-betul akhirnya kayak mas teman terus dipikir lagi baik. Jika Pak, wis ora sing balas, jare baik. Nek wis kesel ya man. Nek wis pada masih aman orang. Tolong nanti ini dirangkum. Karena ketika saling membalas, apa yang terjadi? Konflik. Maka jangan suka membela diri. Sama Bu, ketika suami ibu sedang marah, jangan suka membela diri. Ketika ibu membela diri, yang terjadi apa? Konflik itu semakin tak berujung. Yang ada diam, dengarkan pidato suami yang keras-keras itu, pertama didengarin saja. Lihat sisi kebaikan suami, selesai. Karena ketika membela diri itu sebenarnya dia sedang menunjukkan egonya. Maka konflik itu muncul karena suami istri pada apa? Rebutan benar. Benar ya? Orang ribut itu karena pada rebutan benar. Coba rebutan salah. Insya Allah Pak ribut. Ya, hanya karena rebutan benar jadi ribut. Coba rebutan salah, insya Allah nggak bakal ribut. Ya apa salah? Atau Pak saya memahami yang sebenarnya sih paham. Ngerti kepenak banget. Maka besok bisa ada rebutan benar. Ya, yang benar kalau ini padahal kita salah dari Allah ulama. Kalau bisa salah akhirnya muhasabah untuk saling memperbaiki. Tapi tidak ada bukan benar, ada perbaikan enggak? Tidak ada perbaikan dalam kesalahan, dan ada ego saja yang ditampilkan. Baik, Bapak Ibu rahimahullah.
Maka mulailah berlatih fokus dan dari fokus pada keburukan menjadi fokus pada kebaikan. Mulai berlatih bersikap baik, karena apa? Sikap baik akan mengundang kebaikan. Sebaliknya sikap buruk akan mengundang keburukan. Nah, setiap kita menghadapi persoalan dan saat persoalan itu terjadi, kita selalu dihadapkan pula pada pilihan. Namun sayangnya semua pilihan sikap itu tidak ada yang gratis, pasti ada resiko. Selalu ada konsekuensi wajib disadari. Oleh sebab itu kita memahami lebih jauh tentang perselisihan agar tidak berujung luka. Bagaimana berselisih tapi tidak berujung luka? Bisa? Kita simak dulu, sadar. Perselisihan, perdebatan, beda pendapat, meski menyakitkan, terkadang awal dan babak baru mulai sebuah kebaikan, bukan keburukan. Contoh, perselisihan yang terjadi antara Fir'aun dan Asia, istrinya. Tentang apa? Terkait dengan Nabi Musa kecil. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada ibunya Nabi Musa untuk melarungkan Nabi Musa di Sungai Nil. Dan ibunya Nabi Musa galau, gak memaksa, ingat nanti terjadi apa-apa, nanti tenggelam dan sebagainya. Allah yang menjamin nanti akan kembali pada kamu lagi. Ada Nabi Musa kecil dihanyutkan. Ternyata maksudnya ke kerajaan Fir'aun. Dia ambil sama Asia. Dialognya Asia dengan Fir'aun itu asik. Ketika Fir'aun melihat anak kecil di kerajaannya mau dibunuh, apa yang dilakukan Asia? Wahai suamiku, jangan dibunuh. Barangkali ini anak ini menjadi qurratu aini, menjadi penyejuk mata kita. Jawaban Fir'aun terus penyejuk mata bagimu enggak, bukan bagiku. Bagimu bukan bagiku. Karena Fir'aun terus naknu. Nah, ternyata Asia tidak kalah style. Ya paling orang yang jadi anaknya dewek lah. Ini kalah sekap ya. Kenapa? Dalam pernikahan Asia dan Fir'aun tidak punya anak. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, ya Pak. Artinya apa? Di situ babak baru dari sekian banyak bayi-bayi yang dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun memberikan pengecualian siapa? Kepada Musa kecil. Pengecualian yang luar biasa. Padahal pengecualian itu menjadi awal babak baru perubahan yang akan terjadi di Mesir. Di mana perselisihan yang kecil itu akhirnya berdampak pada kebaikan yang banyak di Mesir. Artinya Bapak Ibu Rahmatullah, ketika kita mengalami perselisihan dengan pasangan kita, ketika kita mengalami perselisihan sedikit konflik dengan sahabat kita, jangan dipendam dalam hati perselisihan itu, tapi ambil hikmah dari perselisihan itu, pasti ada kebaikan. Yang jadi masalah apa? Perselisihan itu dipendam hanya untuk menguatkan ego diri dia, karena merasa kalau nggak menang itu tertindas, merasa terhinakan, terendahkan kalau kalah. Akhirnya perselisihan dipendam terus hanya konflik. Walaupun nggak ada artinya sama sekali konflik itu sendiri. Jadi, karena apa? Faktornya hanya ego. Berarti Pak, kembali perselisihan terkadang pada ujungnya adalah kebaikan. Kembali. Perdebatan yang terjadi antara Asia dan Fir'aun, namun sesungguhnya yang terjadi adalah takdir Allah atas Nabi Musa sudah dimulai. Dengan merenungkan ayat ini, kita menyadari bahwa perselisihan itu terkadang adalah pintu kecil yang menyelamatkan kebaikan yang besar. Tinggal bagaimana cara kita melihat dan menemukan kebaikan besar di balik konflik, di balik perselisihan. Cuma pintar-pintar kita bisa nggak ambil hikmahnya, bisa nggak ambil kebaikan di balik perselisihan itu. Bukan dipendam, bukan ditumpuk hanya untuk kapan aku bisa balas, bukan itu. Yang terjadi hari ini umumnya adalah apa? Ketika konflik dipendam,
hanya berusaha untuk kapan aku bisa membalas. Gitu ya? Hadirin rahimakumullah, akan pernah selesai? Enggak selesai. Selamanya tidak akan pernah selesai. Selamanya tidak akan pernah selesai kalau caranya begitu, tidak pernah melihat dari sisi kebaikan. Pertama, berikutnya. Ujung akhir dari setiap perselisihan bukanlah kekecewaan dan trauma, namun kekecewaan adalah awal dari fase baru namanya apa? Penderitaan. Jadi kecewa itu adalah fase baru hidup kita diberi dengan penderitaan. Baik, kembali kita hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya kasih sayang itu tidak akan berada pada suatu melainkan ia akan menghiasi kebaikan. Sebaliknya, jika kasih sayang dicabut dari sesuatu melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Kalimat ini diambil. Kasih sayang membuat sesuatu menjadi baik dan indah. Jika kasih sayang itu hilang, maka akan membuatnya menjadi buruk. Apa yang membuat kasih sayang itu muncul? Rasa syukur, sabar, memaafkan, berterima kasih, melaksanakan kewajiban, memberikan hadiah, senyuman dan sebagainya. Ketika kasih sayang muncul, maka dengan sendirinya akan muncul kebaikan-kebaikan yang baru. Ketika suami istri saling menyayangi, pasti akan muncul kebaikan-kebaikan yang baru. Ketika di dalam pergaulan, dalam persahabatan kita muncul kasih sayang sesama muslim itu muncul, yang ada hanya akan ada kebaikan. Ya? Dan ketika kasih sayang itu muncul, maka kita tidak akan pernah mencegah mulut kita untuk apa? Nyengir, senyum. Dan kita senyum karena ketika saya orang nyembok, gak senyum kabeh. Nah ketika orang saya kalau menyembok kalau senyum rambut bener-bener. Salah satu kasih efek tanpa disadari, senyuman itu bentuk kasih sayang. Maka apa? Tabassam li akhika shadaqah. Nyengir paling sedulurmu shadaqah. Bukan sering-sering nyengir. Nah, senyum. Ya kita ya senyum. Baik. Senyumnya, senyum itu refleks. Refleks dari apa? Refleks dari batin yang dipenuhi dengan kasih sayang. Sebaliknya ketika kasih sayang dicabut, ada senyum nggak? Nggak ada. Suami istri lagi enak-enakan, anak senyuman nggak? Ada. Ada juga nggak senyuman, nggak nyaman. Dalam pergaulan sama, ketika dalam ukhuwah kita itu tidak dihiasi dengan kasih sayang, yang ada cemburutan. Sekarang cemberut, mukanya itu jeruk bunga, kayak silit panci. Warnanya apa? Silit panci. Iram. Orang di dalam nyenang apa? Gas. Bukannya terkadang apa senyum, lawan nyenang aja beli. Gitu kan, banyak senyum aja, banyak senyum, toh senam bibir, senam pipi, nggak awet mau, maka senyum, tapi jangan sembarang senyum, hati-hati. Untuk wanita tidak boleh sembarang senyum pada laki-laki, nggak usah tinggal akhirnya, dan ya udah. Semua terlihat buruk, kepribadian menjadi tidak menyenangkan, orang lain terlihat buruk, gelisah, putus asa dan sebagainya. Semua keburukan hadir bukan biasa berganti. Semua bermula dari mana? Bermula dari keburukan kecil, yaitu sakit hati dan kecewa. Artinya sakit hati dan kecewa itu bukan akhir dari perselisihan, tapi justru pintu gerbang awal kehidupan baru dipenuhi dengan penderitaan. Ahlan wa sahlan penderitaan.
Kalau jenengan hari ini lagi kecewa, berarti sedang membuka pintu gerbang penderitaan. Si lagi kecewa siapa? Malas teman. Berarti lagi sengsara gitu. Bener. Orang kecewa itu hidupnya sengsara. Orang hidupnya sakit hati itu uripnya sengsara, bener sengsara. Makanya lu bisa ajarkan olahraga aja, ajarkan kecewa. Kepenak ya? Teori ini kepenak ini prakteknya dilapor. Ya lagi konflik maafkan. Lagi konflik maafkan. Konflik suami istri saling memaafkan. Konflik dengan teman-teman sahabat maafkan. Sisi maafkan dikedepankan daripada sisi dendamnya. Karena Ramadan ini mengajarkan kita sifat pemaaf. Gitu ya. Kalau Ramadan ini kita masih puasa kok masih jengkel, ini error ini. Perlu dirupiah. Nggak boleh. Ramadan ini mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Bukan ya baca kok pas di pangkorannya kan pengen josman maaf ya 0000 ini pokoknya 00 jos macam-macam istilah. Kalau udah saling memaafkan itu apa banget, legowo banget memaafkan ya. Konflik sedikit maklum lah, maafkan saja. Jangan konflik itu ditaruh di pikiran kita. Jangan perselisihan itu dibawa di dalam hati kita. Lepas. Kenapa? Ketika konflik itu hadir dalam diri kita, ketika konflik itu hadir dalam pikiran kita, yang ada hidup kita pasti penuh dengan penderitaan. Contoh, misalkan aku lagi konflik sama misalkan orang yang contoh ya. Pas kira-kira yang aku ketemu siapa, nyaman orang? Pasti lemos. Harus ketemu.